Hai 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 para penikmat alur. Di kesempatan kali ini gue akan membahas alur film Friend with Benefit. Film yang disutradarai oleh Will Gluck ini mengisahkan tentang dua orang teman yang saling suka melakukan hubungan suami istri tanpa menjalin hubungan yang serius. Ya, enak banget ya. Gue juga pengen kalau kayak gini mah. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita mulai videonya ya. Sebelum itu ada baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan notifnya. Kalian juga boleh tekan tombol like jika kalian suka dengan videonya. Oke, gua Usop, enjoy the plot. Di awal film diperlihatkan dua orang yang sedang menelpon kekasihnya masing-masing. Yang cowok bernama Dylan, bukan pacarnya Milea ya. Itu mah Dylan 1990. Udahlah. Dan yang cewek bernama Jamie. Setelah bertemu pasangan masing-masing, mereka malah cekcok, banyak bacot, dan akhirnya mereka putus. Breaking up with me. It's not, it's me. I don't like you anymore. Scene berpindah ketika Dylan sedang berada di pesawat dan akan menuju New York untuk nyari kerja. FYI aja nih gengs, Dylan nih sebelumnya tinggal di LA ya. Sementara itu, Jamie menunggu kedatangan Dylan di bandara. Ya, karena pekerjaan Jamie adalah agen pencari kerja. Singkat cerita, mereka bertemu dan langsung menuju ke tempat Dylan yang akan interview kerja. Setelah sampai, Dylan langsung masuk ke gedung untuk interview, sedangkan Jamie menunggu di luar. Ternyata interviewnya Dylan berlangsung hingga malam hari, tapi Jamie ini tetap setia nungguin kliennya di luar gedung. Dylan cerita kalau interviewnya berhasil. Lalu Jamie mengajak Dylan jalan-jalan melepas penat. Jamie mengajak Dylan ke atap gedung tinggi tanpa sinyal. Jamie bilang kalau di sini dia merasa nyaman karena bisa melihat bintang-bintang dan tanpa ada orang yang mengganggu. Kemudian Jamie juga mengajak Dylan ke New York Times Square. Di sana mereka menikmati pertunjukan flash mob dance. What is this? It's a flash mob. Sepulang dari sana, Dylan langsung menuju apartemen yang sudah disediakan oleh Jamie. Dylan terlihat senang karena apartemennya mewah banget cuy. Keesokan harinya, Dylan memulai pekerjaan barunya. Dylan membuat peraturan baru yang membuat semua pegawai kantor respect terhadapnya. Dylan mencopot pintu kantornya dan mengatakan kalau dia siap diajak diskusi kapanpun. Lalu Jamie mendatangi Dylan di kantornya untuk menyerahkan kontrak yang berdurasi 1 tahun dan Dylan menandatanganinya. Kemudian Dylan menanyakan warung yang enak dan murah buat makan siang. Jamie mengira kalau Dylan mengajaknya berkencan. Dylan langsung menyangkal tanggapan Jamie tersebut. Tapi ternyata Jamie hanya bercanda soal kencan itu. Jamie kemudian mengajak Dylan makan di warung di pinggir jalan. Saat lagi makan, Dylan ini curhat tentang mantannya yang masih aja suka nelpon. No, my ex. She's great. Loves John Mayer. Biar gak risih karena ditelepon mantannya terus, Jamie ngajak Dylan ke rumahnya untuk bertemu orang-orang baru. Singkat cerita, Dylan pun datang ke rumah Jamie dan berkenalan dengan teman-teman Jamie. Mereka pun menghabiskan malam dengan bermain permainan kartu, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe, SpongeBob ya. Oke lanjut. Ketika Dylan tertidur, Jamie mengerjai Dylan dengan mencoret-coret wajahnya. Sejak hari itu, hubungan Dylan dan Jamie semakin akrab. Pada suatu ketika, Dylan dan Jamie sedang menonton TV bersama. Mereka ngobrol tentang privasi masing-masing. Bahkan, mereka juga ngobrol tentang esek-esek. Karena terbawa suasana, mereka pun mendapat ide yang ngawur. Ide apa itu? Ide itu adalah mereka akan melakukan pergenjotan duniawi tapi tanpa ada ikatan apapun. Kayak Friend with Benefit judulnya. Mereka hanya melakukan sebatas teman aja. TTM, teman tapi mengentoy. 2 girls over drinks at Bennigan's. Go. Akhirnya mereka menghabiskan sisa malam dengan melakukan pergenjotan duniawi. Besoknya Jamie nyamperin Dylan ke kantornya dan ngajakin jalan. Saat lagi di taman, ada pelukis yang menggambar wajah mereka dan mengatakan kalau mereka itu cocok sebagai pasangan. Mendengar hal itu, rahim Jamie langsung hangat dan tentu aja Dylan langsung menyerahkan rudalnya ke Jamie. Kegiatan saling menggantung itu terus mereka lakukan setiap hari. Sampai suatu saat, ketika mereka sedang melakukan simbiosis mutualisme tersebut, ibunya Jamie datang dan melihat mereka. Tapi
Ternyata ibunya Jamie tidak memarahi mereka dan lebih terkesan mendukung hubungan itu. Pagi harinya setelah Dylan bermain basket dengan teman kantornya, dia ngobrol dengan om-om botak yang bernama Tommy Suhar. Nggak jadi. Takut hilang gua. Oke, lanjut. Tommy menanyakan apakah Dylan ini pacaran dengan Jamie, tapi Dylan menjawab kalau mereka hanya FWB-an. Tommy pun ragu kalau hal itu akan berhasil. Lalu dia meninggalkan Dylan dan lompat ke laut. Scene berpindah dan diperlihatkan Jamie dan ibunya sedang ngobrol santuy. Ibunya mengajak Jamie ke suatu tempat di mana hanya ada mereka berdua di tempat itu, tanpa diganggu siapapun. Keesokan harinya, Jamie bilang ke Dylan kalau dia pengen mengakhiri hubungan FWB ini dan pengen pacaran. Lalu mereka berjalan-jalan ke taman dan Jamie menantang Dylan untuk mengajak seorang wanita kencan. Dylan menghampiri seorang betina dan berusaha menarik perhatiannya. Tapi ternyata betina itu sudah memiliki suami. Sekarang giliran Jamie untuk mencari pejantan. Jamie memilih pria secara random dan pilihannya jatuh kepada pria yang bernama Peter Parker. Salah, Parker maksudnya. Oke. Singkat cerita, Jamie dan Parker mulai berkencan dan hubungannya mereka menjadi semakin akrab. Suatu hari, Dylan SMS Jamie dan menanyakan hubungan dengan Parker. Jamie membalas dengan mengirim foto mesra mereka berdua ke Dylan. Dylan yang terlihat agak cemburu itu akhirnya pergi dengan Tommy. Malam harinya, Jamie lagi asik melakukan pergenjotan duniawi dengan Parker, sedangkan Dylan malah mendapat cewek hyper dan hal itu membuat Dylan risih. Waktu Dylan lagi geranyang sama betina hyper ini, Dylan ditelepon saudaranya dan menyuruh untuk mudik ke LA. Dylan pun memutuskan untuk mengambil cuti dan balik ke kampung. Pagi harinya, Dylan menelpon Jamie untuk membicarakan cutinya itu. Saat lagi nelpon, Jamie melihat Parker yang keluar dari sebuah rumah. Jamie langsung menghampirinya. Di sini Parker berkata kalau dia tidak bisa menjadi kekasih Jamie. Widih, fucek boy, habis dipakai langsung ditinggal. Jamie pun merasa kecewa dengan sikap Parker tersebut. Jamie lalu curhat ke Dylan yang sedang berkemas karena akan mudik. Dylan menyarankan agar Jamie berlibur bersama ibunya. Tetapi ternyata ibunya Jamie membatalkan acara liburannya dan memilih berlibur bersama pacarnya. Jamie pun semakin bad mood dan menelpon Dylan. Akhirnya Dylan mengajak Jamie untuk ikut mudik ke LA. Singkat cerita, mereka sampai di LA dan langsung menuju rumah Dylan. Saat masuk, Jamie takjub dengan pemandangan halaman belakang rumah Dylan yang merupakan sebuah pantai. Dylan lalu memperkenalkan Jamie kepada seluruh anggota keluarganya. Kemudian mereka menghabiskan waktu bersama di pantai. Pada malam harinya, Dylan yang sudah sakit pun langsung nyari Jamie di kamarnya. Jamie yang ternyata juga sudah basah mengizinkan rudal milik Dylan masuk ke dalam kue apemnya. Yeah, well, knowing you doesn't suck either. Setelah selesai, Dylan keluar dari kamar Jamie dengan pelan-pelan. Pagi harinya, kakak Dylan menanyakan hubungan Dylan dengan Jamie. Dylan menjelaskan jika mereka hanya sebatas teman, enggak lebih. Tapi kakaknya gak percaya dengan perkataan Dylan, karena semalam dia melihat Dylan mengendap-endap keluar dari kamar Jamie. Tapi Dylan ini tetap ngotot kalau mereka hanya teman. Bahkan Dylan sedikit menjelek-jelekan Jamie agar kakaknya ini percaya. Ternyata Jamie mendengar semua perbincangan mereka dari awal hingga akhir, dan hal itu membuatnya sakit hati. Malamnya, Jamie memutuskan untuk kembali ke New York sendiri dan tanpa memberitahu Dylan. Scene berpindah saat Jamie sedang di New York dan melakukan fit call dengan klien yang mencari tenaga kerja baru. Mas-mas klien ini menginginkan Dylan untuk bekerja di kantornya, tapi Jamie menolaknya. Dylan yang kini juga sudah kembali ke New York merasa kesepian tanpa Jamie. Dylan berusaha untuk menghubungi Jamie, tapi gak pernah diangkat. Akhirnya, Dylan teringat gedung tanpa sinyal dan memutuskan untuk pergi ke sana. Dan ternyata di sana ada Jamie yang sedang menyendiri. Dylan pun menyapanya dan mereka malah bertengkar, adu bacot lagi. Keesokan harinya, Jamie mendapat info kalau mas-mas klien yang waktu itu menghubungi Dylan dan menginginkan Dylan bekerja ke kantornya. Jamie pun langsung menuju ke kantor Dylan dan adu bacot lagi, karena Dylan menerima tawaran mas-mas klien itu. Padahal Dylan ini masih memiliki kontrak 1 tahun dengan perusahaan yang dicarikan oleh Jamie dahulu. Sejak hari itu mereka menghabiskan waktu dengan kegiatan masing-masing dan gak pernah ketemu lagi. Jamie sibuk dengan ibunya
dan Dylan juga sibuk dengan ayahnya yang sedang berlibur ke New York. Saat makan dengan ayahnya, Dylan curhat tentang Jamie. Ayahnya pun menasehatinya dan Dylan mendapat pencerahan dan berniat menemui Jamie. Scene berpindah saat Jamie diminta ibunya untuk menjemputnya. Saat tiba di lokasi, ternyata si ibu tidak ada. Tiba-tiba, semua orang yang ada di sana melakukan flash mob dan Dylan pun muncul. Ternyata, ini semua adalah ide Dylan dan dibantu ibunya Jamie. Dylan ingin meminta maaf kepada Jamie untuk semua kesalahannya dan menemani Jamie menjadi kekasihnya. Jamie yang udah baper, ya iyalah, masa digituin gak baper? Menerima Dylan sebagai kekasihnya, dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Go Shop, I love you 3000.